Nah, buat teman-teman alumni berkarya dimanapun berada, ketemu lagi dengan saya Elhan Zakaria. Jadi sekarang saya mampir ke Hambalang. Dulu tuh ini Saung Berkarya. Halo guys, melalui video ini saya mau cerita. Tahu nggak sih di tempat ini saya mulai belajar fokus terkait perkembangan pertanian. Ini namanya Saung Berkarya. Hari ini tanggal 29 Januari tahun 2025. Saya berada di sini, ya anggap saja saya lagi napak tilas. Sudah banyak yang berubah memang, tapi walau banyak perubahan itu tidak akan membuat saya melupakan hal-hal yang indah yang pernah ada di sini. Kita sendiri kan, yang mempunyai keahlian dan, kelebihan tentunya memberikan bimbingan dan binaan. Tapi intinya ekonomi kerakyatan adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat itu sendiri. Oh ya teman-teman, Saung Berkarya ini dibangun oleh Bapak Tommy Soeharto. Saung Berkarya adalah prototipe miniatur desa mandiri, di mana Saung Berkarya adalah merupakan workshop pertanian yang menjadi solusi krisis energi dan pangan untuk dikembangkan di desa-desa. Waktu saya temui petani-petani, peternak-peternak, dimanapun, di provinsi manapun, saya terus sosialisasikan juga konsep ekonomi kerakyatan ala Pak Harto. Konsep kesiapan lepas landas ekonomi yang menjadikan kekuatan ekonomi desa kuat dengan koperasi unit waktu itu. Konsep itu adalah konsep Public-Private Partnership for People atau konsep ekonomi P4. Konsep ekonomi P4 merupakan usaha kemitraan State Enterprise (BUMN) atau BUMD atau Perusda sebagai pengendali harga, dengan perusahaan swasta berperan sebagai ujung tombak penetrasi kebebasan pasar global di bidang-bidang usaha yang melibatkan potensi ekonomi masyarakat setempat, baik melalui UKM atau koperasi dan atau kelompok usaha mikro lainnya. Pada prinsipnya, konsep Public-Private Partnership for People bisa dijalankan bila penggerak ekonomi negara etatisme sosialis adalah state enterprise dan negara liberal kapitalisme adalah private corporation, maka kemitraan dalam konsep P4 sesungguhnya bersumber pada nilai-nilai gotong royong, sebagaimana dimaksud dalam Pancasila. Konsep ini pernah menjadi kebijakan pemerintah Haji Muhammad Soeharto, era Orba, dan dieliminir di era reformasi karena dianggap sebagai gangguan terhadap berlangsungnya pasar global bebas kendala waktu itu. Sementara itu, kami dan tim masih berkeliling di beberapa belahan Indonesia dalam menjalankan program ekonomi Pancasila partnership yang kami sebut PMPA, Public Private Partnership for People. People di sini adalah petani langsung, nelayan langsung, peternak langsung, pengusaha UMKM langsung, pengusaha perkebunan langsung. Saya berulang kali bolak-balik ke tempat ini hanya untuk belajar. Ini kan satu sistem yang harus dipelajari sesungguhnya. Tentunya ini saya agak terbawa emosi karena saya tuh harapan saya tempat ini tuh maju, bahkan benar-benar menjadi inkubator. Mas Tommy Soeharto sudah menyediakan tempatnya, kita tinggal belajar. Dan untuk peternakan, saya juga nggak nyangka bahwa saat ini saya berada di sebuah perusahaan besar, PT Aksa Berkah Abadi, rumah pemotongan hewan besar yang berada di Jakarta. Saya jadi komisaris. Dan saya teringat di mana saya mengenal sapi. Bagaimana tata kelola peternakan. Saya belajar di sini, di Saung Berkarya. Dan saudara, membangun pola kemitraan dalam dunia usaha dapat mewujudkan peningkatan ekonomi masyarakat. Pola kemitraan seperti di pabrik pengelolaan formulasi nutrisi organik non-residu dan workshop ekonomi kreatif yang dikunjungi Sekjen Ormas Petani Elhan Zakaria. Selain melihat workshop nutrisi, Elhan Zakaria diajak meninjau formulasi watt gas yang memiliki keunggulan menaikkan indeks udara sehat. Akan dibukanya agrowisata ini menjadi desa wisata mandiri. Elhan Zakaria juga menyampaikan PT Tani siap bersinergi dan berkolaborasi dengan para kelompok tani di Desa Begalongan dalam implementasi program P4 Ekonomi Konsep atau Public Private Partnership for People
ekonomi kerakyatan berdasarkan Pancasila. Halo guys, selamat sore. Sekarang saya berada di East Garden. East Garden ini berada di Hambalang di ketinggian lebih dari 800 mdpl di sini, Neng. Tenang, karena tinggi. Dan Cafe East Garden ini banyak produk-produk, menu-menu istimewa, banyak menu istimewa yang bisa dinikmati sambil melihat landscape pemandangan yang luas. Nah, sekarang saya akan bertanya sedikit. Ini di sini ada glamping ya? Iya, itu ada glamping, Bro. Ada penginapannya? Ada penginapan. Oke, selain bisa nginep di sini, boleh bikin acara nggak? Boleh. Acara apa aja nih kira-kira? Ya wedding, acara-acara arisan ataupun gathering juga bisa. Oh, gathering juga bisa. Wow, enak banget. Dan ini saya izin review sedikit. Saya akan bagikan video ini untuk teman-teman. Silakan datang ke sini, berkunjung ke di sini. Ini sangat enak banget, top banget pokoknya tempat di sini. Dimana di atas 600 mdpl ini, hawa dan suasana itu membuat pikiran kalian jadi makna. Tenang. Silakan kunjungi East Garden. Mungkin semata dua patah kata ada yang bersampaikan? Silakan dari HMP. Udah cukup apa? Sama. Kalau sudah cukup, izinkan saya menutup vlog ini dengan salam. Salam untuk mengingatkan kita semua. Salam berkarya.